Nalasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Seperti biasa, jumpa lagi tentunya bersama JTV Channel. Masih dalam acara Nalasira, Napak-Tirasi Sejarah. Ya teman-teman, apa kabar? Teman-teman dimanapun Anda berada, masih tetap semangat ya. Tentunya dong, yang namanya rasa semangat itu harus kita jaga walaupun situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi. Kita harus selalu jaga semangat kita dan jangan pernah lupa untuk bersyukur. Oke teman-teman, seperti yang sama-sama teman sudah tahu bahwasanya kita akan selalu mengunjungi tempat-tempat bersejarah karena kita akan menyajikan informasi-informasi yang tentunya harapan kita adalah bagaimana informasi yang kami sajikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menambah edukasi untuk teman-teman semua. Ya, saat ini tim Nalasira akan segera mengunjungi sebuah tokoh, sebuah maestro yang begitu sangat terkenal dan di mana beliau ini merupakan pahlawan nasional, yaitu karena apa yang telah beliau lakukan itu begitu sangat berjasa sekali untuk Republik Indonesia. Ya, kita akan sama-sama mengunjungi yaitu makam Raden Saleh. Siapa yang tidak kenal Raden Saleh? Bahkan beliau ini sampai difilmkan hasil karyanya itu sangat fenomenal sekali. Kita akan sama-sama mengunjungi ke makam Raden Saleh dan kita akan sama-sama mencari informasi mengenai perjalanan beliau, perjuangan beliau hingga beliau bisa berada di lokasi tersebut. Apakah memang beliau asli dari Bogor sendiri ataukah memang beliau berasal dari luar Bogor dan hingga akhirnya berada menetap di Bogor hingga akhir hayat. Nah, tentunya kita akan menggali lebih dalam lagi informasi tersebut yang tentunya informasi itu kita sajikan untuk teman-teman semua agar menambah edukasi kepada teman-teman semua. Ya, sebelum kita meluncur ke sana, kita ingatkan sama teman-teman semua untuk selalu support channel kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen tentunya. Silakan sampaikan komentar apapun di setiap video yang kami tayangkan. Dan jika ada yang ingin menyampaikan pesan melalui Instagram kita, bisa melalui DM di Instagram kita yaitu JTV Channel. Baik teman-teman, kita nggak usah menunggu lama-lama, kita akan segera menuju ke sana. Ikuti terus perjalanan kita, Napak-Tirasi Situs Sejarah. Ini semakin banyak pengunjung yang berziarah ke tempat ini, menziarahi makam beliau, tidak hanya di sekitaran Bogor, namun di luar Bogor dan bahkan di luar Pulau Jawa pun banyak sekali yang berkunjung ke tempat ini, terutama ketika bulan Maulid tiba. Karena memang tempat ini sangat berdekatan sekali dengan makam keramat Empang. Dan persis di depan kita saat ini adalah makam seorang Raden Saleh, dan di sampingnya terdapat pula makam dari istri beliau yaitu almarhumah Raden Ayu Danu Direjo. Kedua makam ini bersebelahan dan mempunyai bentuk dan kondisi yang sama. Inilah makam dari almarhumah
Ibu Raden Ayu Danudirajo, istri dari Raden Saleh. Dan ini adalah makam dari Raden Saleh. Alhamdulillah, kondisi dari situs bersejarah ini saat ini sangat terawat dan bersih. Dan di belakang dari posisi makam Raden Saleh ini terdapat beberapa makam dan ini adalah makam seorang dari Raden Panuripan yang merupakan sahabat hati dari sang maestro Raden Saleh Syarif Bustaman. Oke teman-teman, saat ini tim sudah berada di sebuah makam tokoh terkenal dan juga beliau merupakan salah satu tokoh nasional juga, yaitu kita sudah berada di lokasi di makam Raden Saleh. Dan sekarang saya telah berada bersama dengan Ibu Sandra, yang dimana beliau ini adalah yang mengurus dan mengelola dari makam dari Raden Saleh ini. Nanti kita akan sama-sama dengarkan bagaimana cerita penjelasan dari beliau, baik pengalaman selama mengurus makam ini ataupun yang mengenai dari sejarah dari perjalanan Raden Saleh ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf bukan waktunya Bu ya. Baik Bu, bisa diceritakan sama kami semua, terutama bagaimana perjalanan Ibu atau pengalaman Ibu selama mengurus makam di sini, dan mungkin bisa diceritakan kepada kita bagaimana kisah dari Raden Saleh ini. Silakan ini. Mungkin dari Raden Saleh dulu kali ya. Iya, baik. Nah, Raden Saleh itu kelahiran Semarang kurang lebih tahun 1811. Itu tercatat di catatan tulisan tangan beliau yang ada di Jerman. Jadi akan ada beberapa versi, ada yang bilang 1807, 1814. Nah, tapi kalau menurut buku catatan itu kelahiran beliau itu 1811. Kemudian usia 7 tahun beliau itu ditinggalkan orang tuanya, kedua orang tuanya. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya, Bupati Kertowoso. Usia belasan tahun beliau ke Bogor. Di Bogor, di Kebun Raya itu sebagai juru tulis, juru ukur dan juru gambar. Di situ beliau belajar dengan Payen dan Trevor, ahli botanikal, ahli flora di Bogor, orang Belgia. Karena terlihat beliau punya bakat, dikirimlah beliau ke Belanda untuk belajar melukis. Mulailah dari situ kiprahnya beliau dalam seni rupa. Kemudian kenapa kok bisa dimakamkan di sini sih gitu. Beliau wafat tahun 1880. Dimakamkan di sini di tanah wakaf keluarga Raden Panuripan. Raden Panuripan itu siapa? Kalau menurut cerita sepuh yang turun-temurun diteruskan itu yang Babat Alas, yang Babat Alas wilayah sini. Betul. Tidak saya nggak tahu daerah sinilah pokoknya yang Babat Alas. Kemudian ada beberapa versi juga, memang ada kekerabatan, ada sahabat hati juga, ada juga versi Raden Saleh orang tua kan Raden Panuripan. Mungkin secara keilmuan apa bagaimana gitu ya, mongolot lah kalau kata orang Belanda. Karena kalau dari cerita sepuh beda rentan itu sekitar 200 tahun.
Jadi harta yang Panuripan itu 200 tahun yang tua dibanding dengan harga Raden Saleh. Nah, kenapa bisa dimakamkan di sini dengan istrinya yang kedua? Jadi Raden Saleh itu pernah menikah dengan istri yang pertama, Constantia Winkelhagen, cuma berpisah. Dengan istri yang pertama itu rumahnya yang sekarang jadi rumah sakit ini yang di Jakarta itu. yang di Jakarta. Betul. Setelah berpisah rumah itu berpindah alih, kemudian binatangnya itu cikal bakalnya Ragunan sekarang menjadi Raden Saleh punya kebun binatang sendiri. Kemudian menikah dengan istri yang kedua yang dimakamkan bersama di sini, Raden Ayu dari Budirejo. Ayahnya Raden Ayu masih ada kekerabatan dengan Pangeran Diponegoro, masih pengurusnya Pangeran Diponegoro. Kemudian masa akhir hidup beliau itu memang di Bogor, yang sekarang rumahnya jadi kantor pajak atau kantor efek Pratama ya. Yang di samping mall itu ya. Samping BTM betul. Samping BTM. Ya, itu masih kalau bangun depan itu masih asli. Masih asli banget. Ya, hanya mungkin direnov, dicat apa bagaimana. Itu di situ. Nah, kenapa bisa dimakamkan di sini ya? Karena itu tadi, karena memang ada hubungan keluargaan, kemudian memang masa terakhir hidupnya di Bogor seperti itu. Siapa sih Raden Saleh? Raden Saleh itu kalau memang ada pertanyaan seperti itu, Raden Saleh sebetulnya terkenalnya sebagai seorang maestro, seorang pelukis yang kalau dilihat dari gaya lukisnya itu romantisisme, aliran romantisisme. Makanya kenapa lukisan-lukisannya itu terlihat nyata, tapi sebetulnya sedikit hiperbola. Jadi betul-betul beliau mengungkapkan apa sih yang ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dan sedikit lebih kalau romantisisme yang saya tahu seperti itu. Nanti teman-teman bisa mungkin tambahkan apa sih romantisisme itu? Ya, ada mengenai kan jadi bahwasanya Raden Saleh ini memang terkenalnya bagaimana beliau ini adalah seorang pelukis, betul, seorang pelukis juga, seorang kita bisa sebut pahlawan juga. Kenapa? Karena dari lukisan-lukisannya itu lebih banyak mengkritisi pemerintah Hindia Belanda. Begitu. Kemudian sejarah dari tempat ini sendiri, dari setelah wafat di tahun 1880, Raden Saleh itu sempat terbengkalai, tidak ada yang merawat. Kemudian mulai ditemukan lagi, mulai dirawat lagi di tahun 1923 itu oleh Pak Agung Wiraatmaja. Nah, kebetulan masih kakek, dan kebetulan juga istrinya Pak Agung itu masih keturunan dari Eyang Panuripan. Kemudian dari tahun 1923 beliau waktu itu lagi bersih-bersih kebun ya, karena lahan ini tuh tepat di depan rumahnya Pak Agung. Lagi bersih-bersih, ini tuh ketutup alang-alang tinggi. Betul, ketutup alang-alang tinggi, beliau bersihkan, beliau rapikan, ketemulah makam. Ternyata makamnya itu bersih. Nah, kalau juga mungkin Raden Saleh datang, kita dirawat lama lah, betul ya. Kemudian ya udah dari situ dia rawat. Nah, mulai dipugar oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu, Presiden Soekarno langsung yang memugar arsiteknya Fredrik Silaban tahun 1963. Itu setelah Pak Karno lihat lukisan beliau waktu beliau di Eropa. Beliau tanya, ini lukisan siapa? Itu kan lukisan bangsa pangeran dari Pangeran dari Jawa. Setelah pulang beliau suruh cari di mana makamnya, cari siapa yang rawat, benar nggak makamnya di situ. Nah, setelah ketemu dan validitasnya valid gitu kan, akhirnya dipugar sampai tahun 1993. Kemudian berkembang lagi menjadi situs kurang lebih 1997 kurang lebih 1999. Kemudian dibangunkan saung budaya Raden Saleh yang kita sekarang, yang kita gunakan itu sebetulnya bisa disebut pusat informasi atau media galeri, karena di sini kita bisa lihat seperti apa sih lukisannya Raden Saleh, terus biografinya beliau, seperti apa sih perjalanan kisahnya beliau, ya, seperti itu. Ada di
tahun 2008, kemudian berkembang dibangunkan Dodo yang diresmikan oleh Indonesia. Tapi memang bahwasanya tempat ini dalam artiannya ditemukannya itu sudah cukup lama ya, sudah lama banget. Dan keduanya alhasil lebih diperluas lagi, dipugarnya lagi itu soalnya Presiden Soekarno ya pada saat itu ya, tahun 1953. Selepas dari itu teruslah mungkin kan dalam artian tempat ini dijaga ya, dijaga, dirawat. Nah berarti yang pertama kali menemukan dan menjaga tempat ini itu adalah Pak Adung itu ya, Pak Adung Wiratmaja, di mana beliaunya adalah masih masih keturunan dari istrinya masih keturunan dari Raden Manuripan yang dulunya memiliki tempat ini lah, keluarganya ya. Berarti ibu adalah sebagai penerus kalau saya generasi kedua setelah Pak Adung itu ada Pak Isam Sunaria, itu masih kakaknya mama masih tua. Kemudian Pak Isam udah sepuh, sekarang sih udah nggak ada. Saya yang melanjutkan, kalau saya dari 2018. Oh, ibu mulai mengurus ini dari tahun 2018, berarti kurang lebihnya sudah 5 tahun ya. Kalau ngelihat dari yang lain puluhan tahun baru ya. Ngelihat puluhan tahun gitu ngurus. Kalau saya Pak. Tapi mungkin kan ya, walaupun baru ngurus kan pengalamannya juga kan dulu. Kalau pengalaman kayaknya sama aja ya. Tempat lain, jadi memang satu kita itu ada bukan moral ya, keamanatan. Kita dikasih amanat untuk ngurus, untuk merawat, untuk mengelola, ya ditambah dengan kalau sekarang karena memang sudah jadi situs, jadi kita di bawah Dinas Pariwisata Kota Bogor. Berarti memang sudah menjadi situs di bawah Dinas Pariwisata Kota Bogor. Berarti dalam artian memang ada, apakah dengan dibawa dari Dinas Pariwisata atau dari Pemkot Bogor ini tentunya ada perhatian dari pemerintahnya kan untuk mengenai situs ini, dalam artian dari segi menjaga dan merawat situs ini dan mensosialisasikannya. Jadi kalau untuk merawat sebetulnya kita dikasih hak penuh, serah kita mau merawat seperti yang penting tidak merusak atau merubah tatanan dari si situs itu sendiri. Kenapa kalau misalkan itu dirubah, artinya kan nilai sejarah pun berubah. Jadi ya bagian yang situs itu sendiri sih tetap kita nggak kita ubah. Kalau memang ada harus kita ada perbaikan atau gimana gitu ya, pokoknya itu tetap dijaga lah, keaslian itu tetap dijaga. Nah kalau dari pemerintah ya ditunjuk satu juru pelihara itu sebutnya jupel, itu juru pelihara, jadi ditunjuk satu jupel yang bertanggung jawab untuk mengurus satu situs. Kalau untuk lukisan ini memang karya dari Saleh atau memang ada orang yang berkarya? Jadi ini orang yang berkarya. Kalau yang lukisannya Mas Arfi Seno, jadi yang ini lukisannya Pak Tuto. Jadi dua orang ini, dua sosok ini yang mereka membuat karyanya mereka, kemudian dikembangkan untuk koleksi kita di sini. Jadi memang yang ada orang yang berkarya mungkin pelukis juga ya? Iya, pelukis juga. Bagaimana dia mungkin karena melihat sosok Raden Saleh itu maestro gitu kan, sehingga dia sangat mencintaannya. Kalau para seniman itu menganggap Raden Saleh sebagai orang tua, sepupu, guru, karena memang dia pertama yang Baik, Bu Sandra, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga ini memang bermanfaat khususnya buat kita dan juga untuk generasi yang akan datang ya. Yang dimana memang kan kita coba bagaimana menyampaikan informasi-informasi sejarah yang tentunya bisa dipelajari baik generasi sekarang ataupun generasi yang akan datang. Intinya kan kita secara tidak langsung belajar mencoba apa yang dipesankan sama Bung Karno itu jas merah, Bu. Saya kira merupakan sejarah kan gitu. Nggak akan ada yang nggak akan ada kita kalau tidak ada. Iya, nah itulah makanya kita selalu fokus dengan cerita-cerita dalam arti informasi sejarah.
Baik teman-teman, sekian dari kami bagaimana penjelasan dari Bu Sadar mengenai sosok dan kisah dari Sang Maestro Raden Saleh ini. Semoga aja bermanfaat untuk teman-teman semua yang menyaksikan video kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi apa namanya? Waktu dulu memang namanya Bondongan. Emang daerah Bondongan itu sebelum ada pemekaran, jadi dulu itu masih satu kelurahan Bondongan. Daerah Bondongan dulu juga orang berbondong. Iya. Para sebelum dulu pas zamannya kolonial Belanda, zaman kemudian zaman Belanda tuh orang berbondong-bondong. Ada berbondong ke sini. Terus tadi itu kan dia intinya. Cuma kalau secara ini memang sebetulnya itu kan satu wilayah kan Bondongan di sebelah bisa jadi kelurahan yang juga sama dengan daerah Kepang di bawah Tidak boleh pulang. iya. Pulangnya kemana ya Pak? Nah, apa mungkin karena tadinya soalnya dulu jenah ya para sepuh dulu sebelum ayah orang saya sadar soalnya dulu ka ayana ya nah sampai kalinya dulu kan dulu udah kerjaan Ada kapal layaran layaran Kancilan nunggu Cipa Kancilan tuh tempatnya